Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Zahratul Fauzia dengan NIM 2014289 ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada saya sehingga saya masih bisa menjalankan kuliah walaupun secara online. Dan terima kasih kepada dosen pengampu, dosen Pak Sanawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Zahratul Fauzia dengan NIM 2014289 ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada saya sehingga saya masih bisa menjalankan tugas kuliah online. Dan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Sanawi yang sudah memberikan banyak ilmu, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu agama dan filsafat. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan ciri-cirinya. Kosakata ilmu sudah sangat populer apalagi di kalangan terpelajar dan akademis. Akan tetapi ilmu sangat sulit untuk didefinisikan. Menurut Wan Daud sebagaimana dikemukakan oleh Nasruddin Syarif misalnya mengatakan berasal dari kata ain lam mim yang diambil dari kata alamah, yaitu tanda penunjuk atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seorang dikenal. Yang kedua, sedangkan kalau di kalangan masyarakat Islam pada umumnya ketika disebut ilmu, maka yang ada di pikirannya adalah sesuatu yang di dalamnya berisi pengetahuan atau informasi yang digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Dalam kaitan ini maka Al-Quran, syariat, as-sunnah, Islam, iman, ilmu, spiritual, hikmah, dan ma'rifah atau sering juga disebut cahaya. Pokoknya yang menghimpun semua hakikat ilmu. Dan sebagai berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, sistematik. Yang dimaksud dengan sistematik adalah teori dan konsep yang terdapat dalam ilmu tersebut tersusun rapi. Yang kedua, empiristik, positivistik, dan rasional. Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang tampak, yakni dapat dilihat, diraba, difoto, diukur, direkam, dan sebagainya. Yang ketiga, terikat hukum sebab akibat atau kausalitas, yaitu adanya dua variabel yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kelima, objektif. Yang dimaksud dengan objektif yaitu dinyatakan dalam teori sesuai dengan fakta. Yang keenam, relatif dan nisbi. Suatu keadaan yang tidak mutlak atau tidak benar selamanya, melainkan. Yang ketujuh adalah dialektif, yaitu yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan fenomena alam, fenomena sosial, fakta, dan data. Yang kedelapan, time response yang tepat adalah reaksi yang ditimbulkan dari sebuah percobaan atas teori ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, koheren. Pandangan barat terhadap ilmu pengetahuan ada yang sejalan dengan pandangan Islam, namun ada pula yang tidak sejalan. Yang kedua, filsafat dan ciri-cirinya. Secara harfiah, filsafat berarti mencari kebenaran dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus segala hal mulai dari yang kecil hingga yang besar. Yang dibahas dalam filsafat yaitu emanasi, jiwa atau roh, akal, teori kenabian, eskatologi, kebaikan dan kejahatan, alam antara kadim dan baru, pengetahuan Tuhan, hukum kausalitas, ruang dan waktu. Berbagai hal yang dibahas dalam filsafat tersebut bersifat sistematik, mendalam, radikal, universal, spiritual, induktif, deduktif, relaktif, dan dialektif. Sistematik maksudnya adalah bahwa kepikirannya teratur dengan menggunakan ilmu logika. Dengan memperhatikan karakter filsafat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa inti dari filsafat adalah menemukan kebenaran, hakikat, inti atau substansi tentang segala hal yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menjadi pegangan dalam menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Namun demikian, karena kosakata filsafat ini berasal dari luar, yakni philo yang artinya cinta dan sophio pengetahuan, maka di kalangan para pengamat memiliki penilaian yang bermacam-macam terhadap kehadiran filsafat Islam.
Selanjutnya, agama dan ciri-cirinya. Terdapat beberapa teori tentang asal-usul kata agama. Ada teori yang mengatakan berasal dari kata din yang dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab yaitu menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Dalam bahasa Eropa menunjukkan agama digunakan kata religi yang berarti mengikat, dan agama dari bahasa Sanskrit yang berarti tidak dan gam. Pergi yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Dari pengertian kebahasaan ini tampak isi, fungsi, dan sifat dari agama. Isi dari agama adalah undang-undang atau hukum. Fungsinya menguasai, menundukkan, membuat orang-orang agar patuh. Melalui kajian yang lebih lanjut, para ahli menemukan berbagai definisi tentang agama dalam konteks yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya, ada yang mendefinisikan agama sebagai pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Dari pengertian ini, maka satu agama dapat diketahui melalui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. Kekuatan gaib yang dianggap memiliki kekuatan lebih besar dan dijadikan sebagai tempat memohon pertolongan, dan karenanya harus dilakukan hubungan yang baik dengannya. Kekuatan gaib itu tersebut bisa diberi nama Tuhan, dewa, dan sebagainya. 2. Keyakinan bahwa kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat tergantung pada hubungan yang baik dengan kekuatan gaib. Yang ketiga, respons yang bersifat emosional dari manusia yang dapat mengambil bentuk rasa takut seperti yang keempat, paham adanya kudus atau sakral dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci, tempat ibadah, dan sebagainya. Dalam rangka memelihara akal, agama berisi ajaran yang memerintahkan manusia agar menjaga akalnya agar tidak rusak atau hilang akal, karena akal merupakan kekuatan yang melahirkan berbagai pemikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan peradaban yang membawa kemajuan. Dalam rangka memelihara keturunan, agama memerintahkan manusia agar mengembangkan keturunan dan dengan membangunkan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan. Pertama, ilmu dan filsafat. Persamaan antara ilmu dan filsafat antara lain terjadi pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, dari segi tujuannya, ilmu dan filsafat sama-sama mencari kebenaran. Yang kedua, ilmu dan filsafat sama-sama produk pemikiran manusia. Yang ketiga, bersifat relatif dan dapat berubah. Yang keempat, terbatas jangkauannya, yakni wilayah yang dapat dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran. Adapun perbedaannya, yang pertama, ilmu bersifat khusus atau spesifik, sedangkan filsafat bersifat menyeluruh. Misalnya khusus mengenai fisiknya seperti biologi atau khusus mengenai jiwanya seperti psikologi. Dari fisik tersebut dibagi lagi, misalnya ada ilmu yang membahas tentang kulit, mata, tenggorokan, jantung, leher, dan ginjal. Yang kedua, ilmu menjangkau hal-hal yang bersifat empiris melalui observasi dan pengamatan, sedangkan filsafat menjangkau hal-hal yang bersifat abstrak seperti tentang emanasi, kebaikan dan kejahatan, pengetahuan hukum, palsu, dan etika. Ketiga, ilmu adalah hasil atau bagian dari filsafat, sedangkan filsafat bukan hasil dari ilmu. Selanjutnya, ilmu filsafat dan agama. Persamaan antara ilmu filsafat dan agama antara lain. Pertama, sama-sama membawa kebenaran, walaupun sifatnya berbeda. Kebenaran ilmu dan filsafat relatif dan nisbi, sedangkan agama mutlak dan abadi. Yang kedua, sama-sama membawa kebaikan bagi umat manusia. Yang ketiga, ilmu filsafat dan agama sama-sama membawa kemajuan dalam rangka melaksanakan atau mencapai tujuan agama yang terkait dengan memelihara jiwa. Adapun perbedaannya adalah, yang pertama, ilmu dan filsafat mengandalkan panca indera dan akal manusia, sedangkan agama mengandalkan wahyu dan intuisi dari Tuhan. Yang kedua, kebenaran ilmu dan filsafat relatif, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak dan abadi.
Yang ketiga, agama mengarahkan penggunaan ilmu dan filsafat agar tidak menyimpang atau tidak digunakan untuk ingkar kepada Tuhan atau membahayakan manusia. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan pemakaian materi yang kurang tepat, karena kelebihan kesempurnaan itu datang dari Tuhan dan kesalahan itu datang dari saya. Ini cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.